Baik, selamat sore. Nama saya Victoria T.C. Wulandari. Saya dari kelas 12 APA. Nah, sekarang saya akan menjawab soal-soal prakarya. Yang pertama itu, kita kan disuruh buat sebuah usaha. Terus pertanyaan yang pertama itu, jenis usahanya itu termasuk apa? Itu jawabannya itu termasuk kuliner. Karena bisnis kuliner adalah jenis usaha yang menguntungkan dan akan selalu laris sepanjang masa. Alasannya, karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Terus yang kedua, nama usahanya. Nama usahanya adalah menjual nasi goreng disertai dengan jus. Pertanyaan yang ketiga, bahan baku yang diperlukan dalam membuat nasi goreng yang disertai dengan jus. Yang pertama, nasi putih, ayam, telur adalah bahan baku pembuatan nasi goreng yang harus ada dan tidak boleh kehabisan. Untuk tambahannya, yaitu kita bisa siapkan mie kuning, mie bihun, dan juga bumbu-bumbu halus harus dibuat. Buatlah bumbu-bumbu yang enak dan berbeda dari penjual nasi goreng lainnya agar nasi goreng yang Anda buat memiliki cita rasa tersendiri. Anda dapat mencari resep-resep spesial untuk dijadikan inspirasi dan untuk berkreasi. Pertanyaan nomor 4, gambaran usaha yang akan kalian jalankan atau prosesnya adalah: yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu konsep atau perencanaan sebuah usaha. Misalnya itu tadi, menjual nasi goreng yang disertai dengan jus. Yang kedua, kita harus tentukan tempat usaha. Banyak tempat yang bisa dijadikan salah satu lokasi nasi goreng seperti di pinggir jalan, perkantoran, dan bisa juga perumahan. Yang kedua itu perlengkapan usaha. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha nasi goreng ini tidak jauh beda dengan usaha jenis lainnya. Kita tinggal membuat resto kecil dan juga peralatan masak yang diperlukan. Selain itu, kita juga harus menyediakan tempat duduk dan meja serta peralatan makan bila para pembeli ingin makan di tempat. Yang berikut, pemasaran dan promosi. Rasa yang tercipta dari nasi goreng yang dibuat merupakan promosi yang terbaik. Untuk pemasaran nasi goreng Anda tidak membutuhkan promosi khusus, sebab usaha nasi goreng ini telah dikenal oleh masyarakat. Kita hanya perlu membuat banner untuk nama nasi goreng yang diciptakan juga berpengaruh dengan promosi ini. Pertanyaan nomor 5, target penjualannya itu bagaimana? Yaitu untuk semua kalangan, karena usaha ini merupakan termasuk kebutuhan pokok manusia. Pertanyaan nomor 6, pemasarannya itu seperti apa? Pemasarannya itu secara online dan juga offline. Untuk pemasaran secara online itu kita buat promo misalnya di aplikasi Facebook ataupun juga di aplikasi WA. Kita buat kata-kata yang menarik agar pelanggan juga tertarik dengan kita punya usaha. Yang kedua itu untuk pemasaran secara offline. Kita buat sebuah restoran kecil-kecilan atau restoran yang sederhana. Pertanyaan nomor 7, modal yang dibutuhkan itu kurang lebih sih ya cuma Rp2.000.000 karena itu hanya digunakan untuk beli peralatan dapur dan juga untuk beli bahan-bahan untuk membuat nasi goreng yang disertai dengan jus. Pertanyaan yang ke-8, keuntungan yang diinginkan. Nah, keuntungan yang diinginkan di sini yaitu harus lebih dari modal supaya bisa membeli bahan tambahan untuk membuat nasi goreng tersebut. Pertanyaan yang terakhir, perbedaan usaha yang ingin saya jalankan dengan usaha yang serupa, yaitu perbedaannya itu usaha yang saya jalankan itu lebih mudah dalam prosesnya dibandingkan dengan usaha lain. Itu juga termasuk kegiatan sehari-hari. Karena kalau ada yang pesan nasi goreng itu waktunya tidak terlalu lama, kurang lebih 15 menit lah. Usaha nasi goreng ini juga tidak membutuhkan modal yang banyak dan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.